Di video kali ini, saya akan membahas tentang cara kerja mobil, di mana mobil bekerja menggunakan 4 sistem utama. Di mana keempat sistem ini penting untuk autovlogger ketahui apabila ingin membeli mobil bekas atau akan mempelajari tentang otomotif. Nah, seperti apa penjelasan tentang keempat sistem utama tersebut? Tonton terus video ini hingga akhir. Halo autovlogger, selamat datang di Hani Video Channel. Bagi autovlogger yang baru pertama kali datang ke channel ini, di channel ini saya banyak membahas seputar dunia otomotif, seperti tutorial, review, dan juga liputan vlog. Jadi bagi autovlogger yang tertarik atau suka dengan hal-hal seputar dunia otomotif, langsung saja subscribe. Serta jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar tidak tertinggal update dari channel ini. Pada video sebelumnya, saya sudah pernah membuat tutorial bagaimana survei mobil bekas menggunakan aplikasi pada smartphone. Nah, tentunya setelah autovlogger menemukan mobil yang diincar, langkah selanjutnya adalah mengecek kondisi mobil secara langsung. Tetapi akan lebih baik sebelum autovlogger mengecek kondisi mobilnya secara langsung, autovlogger mengetahui bagaimana sebuah mobil bekerja. Nah, pada video kali ini akan coba saya jelaskan secara singkat 4 sistem utama pada sebuah mobil. Seperti apa? Let's check this out. Yang pertama adalah mesin atau engine. Mesin ini merupakan sistem yang utama sehingga kendaraan atau mobil mampu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian kalau kita lihat, mesin dipindahkan ke dalam 2 proses pembakaran, yaitu mesin pembakaran luar dan juga mesin pembakaran dalam. Apabila kita flashback ke belakang, pertama kali ditemukan adalah adanya mesin uap, di mana mesin uap proses pembakarannya dilaksanakan di luar engine tersebut. Dan dirasa penggunaan mesin uap tidak efisien. Kemudian pada awal tahun 1900-an ditemukan sistem pembakaran dalam, yaitu ada siklus Otto dan juga siklus diesel, atau secara teknik kita istilahkan adalah internal combustion engine. Nah, internal combustion engine saat ini masih masif digunakan pada seluruh kendaraan bermotor di dunia. Kemudian apabila kita lihat dari langkah pembakarannya, itu dibagi ke dalam 2 langkah, yaitu 4 langkah dan juga 2 langkah. Atau kita mungkin lebih familiar mengenal dengan 4 tak dan juga 2 tak. Nah, nanti untuk penjelasan tentang perbedaan 4 tak dan 2 tak akan saya buat pada video selanjutnya. Untuk mobil saat ini kebanyakan menggunakan mesin 4 tak karena mesin 2 tak dianggap emisinya lebih tinggi. Sedangkan untuk kendaraan bermotor dan juga motor tempel pada kapal-kapal di laut masih ada yang menggunakan mesin 2 tak. Kemudian apabila kita lihat berdasarkan bahan bakar yang digunakan, ini yang lazim di Indonesia kita klasifikasikan ke dalam 3 jenis bahan bakar. Yang pertama adalah mesin bensin yang menggunakan bahan bakar bensin seperti premium, pertalite, dan juga pertamax. Yang kedua adalah mesin diesel yang menggunakan bahan bakar solar, bisa B30 atau biodiesel dan juga menggunakan Pertamina Dex. Yang ketiga adalah mesin menggunakan bahan bakar gas atau CNG. Nah, BBG ini banyak digunakan untuk kendaraan umum seperti BRT di Transjakarta. Sebelumnya saya juga sudah pernah membuat videonya baik untuk bus CNG dan juga truk CNG. Autovlogger bisa mengeceknya di e-card yang saya taruh di pojok sebelah sini. Nah, selain engine yang menggunakan pembakaran dalam atau internal combustion engine, saat ini sudah mulai dikenalkan kendaraan full elektrik, sehingga sudah tidak menggunakan engine konvensional. Sebelum ada kendaraan full elektrik, terlebih dahulu ada kendaraan hybrid, di mana kendaraan hybrid di sini menggunakan mesin konvensional dan juga menggunakan motor listrik. Jadi ada 2 penggerak. Nah, kemudian saat ini dikenalkan full elektrik dari Tesla, ya, ada beberapa model yang sudah masuk ke Indonesia, dan juga kemarin di Gconfig ada kendaraan listrik untuk mobil box atau mobil pickup, yaitu dari Gelora E. Kemudian untuk mengetahui kondisi sebuah mesin dalam keadaan yang baik atau tidak, saya membaginya ke dalam 6 indikator, ya. Indikator yang pertama adalah tidak ada kebocoran oli maupun kebocoran bahan bakar. Jadi saat autovlogger melihat mesin, pastikan tidak ada kebocoran oli maupun juga kebocoran sistem bahan bakar. Yang kedua adalah olinya berada pada level yang cukup, yaitu di antara high dan low. Dan juga olinya tidak meninggalkan kerak pada ruang mesin.
Nah, ketika olinya meninggalkan kerak, berarti mencirikan bahwa interval penggantian olinya terlalu jauh, melebihi dari rekomendasi, atau juga menggunakan oli yang kualitasnya tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan radiator coolant, tidak menggunakan air biasa atau air keran atau air mineral. Karena ketika menggunakan radiator coolant, sistem pendinginnya akan terjaga dalam performa yang baik dan juga tidak menimbulkan karat pada saluran sistem pendingin. Yang keempat adalah suaranya idle. Artinya getaran mesin itu tidak pincang ketika mesinnya bekerja dalam putaran stasioner, yaitu berkisar antara 700 sampai 800 rpm. Dan yang kelima adalah getaran dari mesin tidak sampai ke bodi atau bahkan sampai ke dalam ruang kabin. Artinya ketika ada getaran berlebih ketika mesinnya bekerja, ada kemungkinan kerusakan di engine mountingnya. Dan yang terakhir adalah warna asapnya adalah berwarna normal. Untuk mesin bensin tidak ada warna asapnya ya, jadi tidak mengeluarkan asap, kecuali dia ketika dipanaskan pagi hari mengeluarkan embun karena pada proses pembakaran dia menghasilkan H2O. Kemudian apabila pada mesin diesel juga tidak keluar warna asap, karena saat ini sebagian besar mesin diesel sudah menggunakan sistem common rail, sehingga proses pembakarannya menjadi lebih maksimal atau lebih baik. Kecuali pada saat diakselerasi maka akan keluar asap yang berwarna hitam karena ada campuran bahan bakar yang lebih gemuk. Kemudian sekarang kita masuk ke sistem yang kedua. Sistem yang kedua adalah sistem kelistrikan, di mana sistem kelistrikan ini dibagi ke dalam dua jenis kelistrikan. Yang pertama adalah kelistrikan mesin, yang kedua adalah kelistrikan bodi disertai dengan air conditioner atau AC. Nah, sistem kelistrikan ini berperan sangat penting terutama pada kendaraan mesin bensin. Karena mesin bensin berpengaruh terhadap pengapian yang dihasilkan dari busi, sehingga berpengaruh terhadap ledakan pada proses pembakaran. Nah, kelistrikan mesin sendiri terdiri dari beberapa komponen, ya, atau beberapa sistem lagi kita breakdown, yaitu satu adalah sistem starter, yang kedua adalah alternator, yang ketiga adalah sistem pengapian, yang keempat adalah sistem kontrol elektronik, karena saat ini kendaraan bermotor sudah jarang sekali menggunakan karburator, semuanya sudah dikontrol secara elektronik. Nah, di sistem kontrol elektronik ini terdiri dari beberapa sensor-sensor dan juga aktuator. Sensor-sensor ini bisa terdiri dari banyak sensor tergantung dari desain masing-masing pabrikan. Dan juga aktuator. Aktuator ini seperti di throttle body, karena ada beberapa kendaraan yang sekarang sudah menggunakan throttle by wire. Jadi tidak menggunakan kawat gas untuk membuka tutup throttle valve-nya. Kemudian untuk kelistrikan bodi, ini terdiri dari lampu-lampu dan semua aksesoris yang menempel di kendaraan tersebut. Contohnya adalah lampu utama, lampu kota, ya kan? Kemudian lampu tanda belok, lampu stop, lampu mundur, lampu interior, sistem audio di dalam kendaraan, kemudian juga ada power window untuk menaik turunkan kaca penumpang, serta untuk sistem keamanan ada central lock. Berikutnya juga ada sistem AC atau air conditioner. Nah, AC ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama adalah kompresor, yang kedua adalah evaporator, yang ketiga adalah kondensor, dan yang keempat adalah blower. Jadi ketika autovlogger mengecek sistem AC, keempat komponen ini harus autovlogger periksa. Hal-hal yang ada di dalam kelistrikan mesin dan juga kelistrikan bodi yang saya sebutkan tadi mempunyai fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, seperti sistem starter berfungsi untuk memutar poros engkol pada saat pertama kali mesin akan dihidupkan. Kemudian yang kedua ada alternator atau sistem pengisian yang berfungsi untuk mensuplai tegangan pada baterai, karena baterai ini digunakan sebagai sumber tegangan pada semua komponen di dalam kendaraan. Berikutnya juga ada sistem pengapian yang berfungsi untuk menyalakan masing-masing busi sesuai dengan urutan pengapian atau diistilahkan firing order. Berikutnya juga ada injektor bahan bakar yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan masing-masing silinder. Selain itu juga tentunya saat kita berkendara di malam hari atau bahkan di siang hari memerlukan isyarat tanda belok, kemudian juga isyarat lampu dimmer, ketika hujan kita memerlukan wiper dan washer, dan juga pada saat panas kita memerlukan adanya air conditioner. Sistem kelistrikan ini terdiri dari rangkaian kabel, soket, dan juga sekring. Jadi pastikan ketika mengecek kondisi mobil adalah sistem kelistrikannya dalam keadaan yang baik. Misalkan adalah soketnya tidak kendor, kemudian kabelnya tidak terkelupas, dan juga tidak dalam kondisi terbakar. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem powertrain atau sistem pemindah daya, di mana sistem pemindah daya berfungsi untuk menyalurkan tenaga mesin
ke masing-masing roda penggerak. Sistem powertrain ini terdiri dari beberapa komponen seperti kopling, transmisi, propeller, ada yang menggunakan CV joint, kemudian gardan untuk mereduksi putaran, dan juga axle roda yang bisa memutarkan roda belakang maupun roda depan. Transmisi sendiri dibedakan menurut cara kerjanya ke dalam 3 jenis transmisi. Ini yang lazim digunakan pada mobil di Indonesia. Yang pertama adalah transmisi manual. Ini favorit banyak orang saat ini karena dianggap perawatannya lebih mudah. Yang kedua adalah automatic transmission, di mana proses pemindahan giginya secara otomatis memanfaatkan tekanan dari oli di dalam gearbox. Yang ketiga saat ini yang baru adalah CVT atau Continuously Variable Transmission, di mana CVT dianggap akselerasinya lebih bagus daripada automatic transmission. Nah, kemudian apabila pada sistem pemindah daya mengalami gangguan, dapat menyebabkan tenaga dari mesin tidak tersalur dengan baik ke roda penggerak. Tentunya hal ini dapat menyebabkan konsumsi bahan bakar yang lebih boros, karena driver akan menggunakan RPM yang lebih tinggi untuk mencapai tenaga yang diinginkan. Sistem yang terakhir atau sistem yang keempat adalah sistem sasis, di mana sebagian orang memahami bahwa sasis merupakan bagian pada kendaraan bermotor atau mobil yang berfungsi menopang bodi kendaraan. Ternyata tidak hanya itu saja, tetapi di dalam sistem sasis terdiri dari sistem kemudi, sistem rem, dan juga sistem suspensi. Sistem kemudi ini berfungsi untuk mengarahkan laju kendaraan sesuai dengan keinginan dari operator atau dari driver. Nah, terkadang ketika sistem kemudi mengalami gangguan, akan terjadi kemudinya terasa berat, atau bahkan kemudinya menarik ke salah satu sisi. Di samping itu juga terkadang ketika kita melewati jalan yang bergelombang, terjadi gerakan dari roda kemudi atau kita istilahkan adalah free play yang terlalu berlebihan. Sistem kemudi sendiri dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang sering kita jumpai adalah 2 jenis sistem kemudi. Yang pertama adalah rack and pinion, yang kedua adalah recirculating ball. Nah, untuk kendaraan penumpang mayoritas saat ini menggunakan sistem kemudi rack and pinion, di mana sistem ini dianggap konstruksinya dia lebih sederhana. Kemudian untuk menambah kenyamanan saat mengemudi, ditambahkan ada sistem power steering, di mana power steering ini juga dibagi ke dalam 2 tipe. Yang pertama adalah hydraulic power steering, yang kedua adalah electronic power steering. Saat ini mayoritas kendaraan sudah menggunakan electronic power steering, karena dimensinya menjadi lebih ringkas dan juga lebih kompak. Yang membedakan dari kedua jenis power steering ini adalah dari cara kerjanya. Apabila hydraulic power steering, dia menggunakan tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh pompa power steering, sedangkan pada electronic power steering, dia menggunakan reduksi dari roda gigi yang digerakkan oleh sebuah motor listrik. Nah, apabila kendaraan sudah memasuki usia 5 tahun, biasanya sistem kemudi sudah mulai perlu perbaikan. Sebagai contoh seperti tie rod, kemudian long tie rod, ball joint, dan juga busing-busing karet di area lower arm depan. Berikutnya, di dalam sistem sasis terdapat rem. Rem di sini berfungsi untuk mengontrol laju atau kecepatan dari sebuah kendaraan. Saat ini rem masih memanfaatkan gaya gesek yang tentunya dapat menghasilkan panas. Nah, panas yang berlebih pada sistem rem sangat berakibat buruk pada kemampuan pengereman karena dapat berpengaruh terhadap koefisien gesek dari kampas rem. Kemudian, apabila dilihat dari konstruksinya, rem dibagi ke dalam 2 jenis rem, yaitu yang pertama adalah rem tromol, yang kedua adalah rem cakram. Rem tromol banyak digunakan untuk kendaraan niaga atau kendaraan komersil, sedangkan rem cakram banyak diaplikasikan pada kendaraan penumpang. Sedangkan apabila dilihat dari media kontrolnya dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah rem hidrolik yang menggunakan cairan hidrolik untuk menggerakkan kampas rem. Yang kedua adalah sistem kombinasi antara rem hidrolik dengan rem angin yang saat ini masih digunakan untuk Mitsubishi Fuso. Dan yang ketiga adalah sistem full air brake yang banyak digunakan untuk kendaraan-kendaraan besar seperti truk kategori 3 dan juga big bus. Nah, nanti di video lainnya akan saya bahas mendetail tentang sistem rem pada kendaraan. Selanjutnya, bagian yang lain dalam sistem sasis adalah suspensi. Suspensi berfungsi untuk membuat handling dari sebuah mobil menjadi lebih nyaman. Selain itu juga suspensi berperan agar sistem kemudi berperan atau bekerja secara maksimal. Suspensi yang baik akan membuat daya cengkeram ban terhadap permukaan jalan semakin baik, bahkan untuk keadaan jalan yang menikung. Suspensi pada kendaraan penumpang banyak dijumpai yang menggunakan konstruksi MacPherson, dan juga ada beberapa yang menggunakan double wishbone. Nah, untuk sistem double wishbone di sini sudah sangat terbukti kenyamanannya yang digunakan pada generasi Kijang sampai generasi Innova Reborn.
Oke, Autovlogger, kita sampai pada penghujung video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan satu pertanyaan kepada Autovlogger agar saya bisa mengetahui efektivitas dari video yang saya sampaikan. Pertanyaannya adalah, sebutkan 4 sistem utama pada sebuah mobil. Kemudian Autovlogger bisa menuliskan jawabannya pada kolom komentar di bawah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Autovlogger. Jangan lupa untuk memberikan like dan share kepada sosial media apabila Autovlogger suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Salam Autovlogger.